Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mampir dan juga berlangganan di kanal ini, Laboratorium Permakultur, seperti yang sudah saya sebutkan di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang belum menengok, ini kanal awalnya ingin mendokumentasikan perjalanan kami bagaimana menjalani hidup di era yang serba cepat ini, tapi dengan lambat. Ya, akhirnya alam mengajari kami dan jadilah kanal ini menjadi kanal Laboratorium Permakultur yang saya sinkronisasikan dengan program Rumah Budaya Ahmad Fatoni atau RBAF gitu ya. Nah, dari program itu akhirnya kita menjalankan yang namanya ini Laboratorium Permakultur. Nah, Laboratorium Permakultur itu apa? Laboratorium Permakultur ini adalah lahan percontohan yang kelak nanti akan menjadi studi banding bagi orang-orang yang ingin belajar permakultur dalam skala kecil. Jadi ketika skala kecil ini saya sudah berhasil membangun, nanti saya akan perluas di lahan pertanian atau perkebunan. Ya, tujuannya memang ini untuk swasembada pangan, khususnya menyelamatkan para pejuang tani ya, para pejuang daun kayak gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu karena alam ini sudah semakin banyak dirusak oleh sampah yang kita hasilkan, saya berupaya untuk mengolah sampah plastik itu ya. Saya mencoba untuk memasak plastik-plastik bekas itu ya, dan saya terkena lelehan plastiknya. Jadi ini hampir semuanya dulu ini ya, ini yang paling parah lukanya. Nah, karena saya di Laboratorium Permakultur yang udaranya cukup kenceng, anginnya cukup kenceng gitu ya, saya takut debu-debu itu masuk, jadi saya tutup. Kalau di dalam rumah saya lebih membuka ya, kayak gitu. Nah, ini dengan sakit ini akhirnya saya membangun Laboratorium Permakultur ini lebih lambat ya. Jika ada proses yang pertama itu saya membuat bedengan atau gulutan gitu ya, 2 minggu dimakan bebek, kita tanam lagi ya, 2 minggu dimakan bebek lagi. Akhirnya kita arahkan menjadi ditanam di media tanam ya, kayak pot, kemudian barang-barang bekas, kita pakai sak, kita beli sak, kemudian polybag ya, semacam itu. Dan alhamdulillah beberapa sudah tumbuh yang seperti yang dilihat teman-teman di short video ini kayak gitu. Nah, ini akhirnya saya dapat pelajaran baru setelah bebek kemarin, baru ini ya, beberapa hari ini tikus mulai masuk ya. Tanaman sorghum saya roboh, ini kenapa? Tidak dimakan ya, tapi dia tersenggol sepertinya. Saya mencurigai ini kena saya menjatuhkan ranting gitu ya, karena kan saya benar-benar organik di sini. Karena apa? Pupuk kimia itu memang cepat arahnya ke industri teman-teman. Nah, tetapi tanah terkena pupuk kimia secara terus menerus nanti dia kesuburannya atau mikroba tidak mau hidup di sana. Ketika mikroba tidak mau hidup di sana, petani akan benar-benar tergantung dengan yang namanya pupuk kimia. Nah, teman-teman sekarang kan tahu ya, pupuk kimia itu ada tapi langka. Ini ada permainan-permainan para pemilik modal di sana ya. Nah, salah satu langkah Laboratorium Permakultur untuk memberi contoh ya, bahwa kita bisa bertanam tanpa pupuk kimia. Nah, ini di Laboratorium Permakultur ini saya belum melakukan perlakuan apa-apa kecuali memberi dia kohe dan juga beberapa kompos daun. Hanya itu dulu. Ini saya belum memberi perlakuan pemberian NPK organik, pemberian pestisida organik gitu ya, belum. Kemudian
membangun mikroba secara organik, belum. Nah, ini benar-benar hanya saya beri perlakuan kohe dan juga kompos seperti itu. Nah, teman-teman ketika menonton video short saya, nah itu kan tahu ya. Bukan berarti saya ahli di sini. Saya juga masih belajar berbarengan dengan dibuatnya kanal ini. Ya, kanal ini saat ini hampir usianya 3 bulan dan saat itu saya belajar ya. Tetapi karena ini saya sinkronkan dengan program RBAF, maka saya mempelajari teori-teori itu ya, wacana-wacana bagaimana menjaga alam, bagaimana dulu nenek moyang kita berkebun, bertani kayak gitu ya. Salah satunya akhirnya saya paling cocok dengan permakultur ini. Banyak sekali konsep-konsep yang dilakukan oleh nenek moyang kita kayak gitu ya. Sederhananya permakultur ini teman-teman, ini kita bisa melihat permakultur yang sudah berjalan. Kita lihat hutan itu tanpa pupuk kimia tapi dia subur ya. Berbagai macam tanaman ada di hutan. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini itu nggak mungkin lah ketika kita bercocok tanam tanpa adanya pupuk kimia. Nah, ketika teman-teman masih punya perspektif seperti itu, tolong lihat hutan itu tanpa pupuk kimia, bahkan ya tanpa elemen yang namanya manusia. Dia tumbuh dengan sendirinya. Alam itu membentuk ekosistemnya, ada bakteri-bakteri pengurai yang membuat benih itu tumbuh subur dan sehat. Nah, kayak begitu kan. Nah, tentunya teman-teman di sini bagaimana sih caranya agar kita ini bisa merawat alam. Nah, ini maka kita beberapa minggu ini, 3 minggu lebih ya, atau 1 bulan berjalan, tangan saya kan sakit. Nah, saya tidak bisa melanjutkan progres membangun laboratorium permakultur. Bahkan di sebelah sini ya ada ini paranet ini yang turun saya belum sempat memperbaiki. Kemudian di sebelah sana turun juga belum saya perbaiki. Nah, ketika kemarin saya menyiapkan kandang kestari di belakang saya ini, nah ini pun konsepnya saya mau mulai dari grower ya. Jadi tidak lama kemudian dia bertelur. Saya tidak sabar, konsep saya begitu. Tetapi saya mencari sependek masa pencarian saya, akhirnya saya memutuskan ada sebenarnya di tetangga kecamatan, tetapi harus beli 5 atau 6 ekor yang itu berarti hampir 500.000. Saya tidak ada uang lebih yang harus saya masukkan di laboratorium permakultur. Nanti perekonomian keluarga jadi terganggu. Nah, akhirnya saya iseng-iseng buka Shopee karena saya sempat WA kepada teman yang bekerja di industri peternakan ayam petelur gitu ya, untuk nempel atau beli satu untuk bibit saja. Ternyata tidak boleh dan dia menyarankan untuk online. Tetapi saya masih canggung ya ketika beli online. Masa ayam beli online, apakah nanti tidak mati? Nah, itu ketakutan saya. Akhirnya saya melihat ada ternyata ya di online. Dan menurut teman saya itu bedanya ketika di online kita tidak tahu bibitnya ini bibit unggul atau bagaimana. Nah, saya entah apa yang saya pikirkan, akhirnya saya mencoba untuk mengorder dan ini akhirnya dog ya, ayam dog yang usianya 1 hingga 2 minggu. Beberapa usianya kayaknya 4 ya. 4 itu usianya 2 minggu, 1 minggu, dan yang satu usianya 2 minggu. Karena pertumbuhan mereka ini tidak sama. Nah, di situ akhirnya saya juga mendapatkan jawaban bahwa kamu kalau mau fokus lebih baik kamu mulai dari kecil. Itu ada suara bisikan yang harus saya dengarkan. Oh, mungkin ini ya, kenapa saya tidak boleh dari besar, karena nanti saya tidak tahu siklusnya. Nah, akhirnya saya pelihara dari kecil. Ini di sini sejak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
Senin, Selasa, hampir 8 hari ya sudah saya menangani ayam ini, hampir 8 hari. Jadi 1 mingguan lah ya berarti. Nah, di situ akhirnya saya akan mendapatkan ilmu baru terkait ayam ini. Nah, selebihnya tangan ini karena saya tidak bisa maksimal berkebun, saya banyak mengamati, ada tikus masuk tadi, ada tumbuhan yang layu, dan ketika saya menggunakan pompa air listrik saya naik menjadi 50%. Akhirnya saya membeli alat semprot yang secara manual untuk mengurangi biaya operasional ya. Nah, ini secara tidak langsung saya diajari sistem bagaimana memangkas biaya operasional dan juga memahami alam, memahami ekosistem ya, karena ulat sudah mulai datang, kemudian jangkrik sudah mulai datang, tikus sudah mulai masuk. Jadi ini ekosistem ini sudah terbangun. Saya harus mempelajari itu. Nah, teman-teman jangan sampai merasa bahwa hama-hama ini menjadi sebuah musuh. Jangan, ini adalah mereka pasti ada kegunaannya, kita perlu mempelajarinya. Nah, disitulah selain praktik di laboratorium ini saya membuka pengetahuan, saya membuka video, saya membaca dan lain sebagainya, yang akhirnya nanti akan saya bagikan kembali di kanal ini. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang progres laboratorium permakultur. Cukup sekian, semoga teman-teman setia mengikuti proses kami dan mendukung proses-proses untuk kembali ke alam, menjaga alam ini agar lebih sehat kembali untuk anak cucu kita, bukan untuk kita tetapi untuk anak cucu kita. Mari merawat alam, mari adil ya, ambil seperlunya, jangan terlalu diforsir alam itu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.